Selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Parapah, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani adik-adik yang ada di rumah beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun kita melaksanakan ibadah secara online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah, kakak undang adik-adik untuk berdiri ya, ikutin gaya kakak yang di depan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian yang berjudul Digoyang-goyang. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini, supaya dapat berjalan dengan baik dari awal hingga berakhir. Haleluya, amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita semua perlu mempunyai saat teduh setiap hari, karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan sebagai nas bacaannya dan renungan harian untuk kalian pada pagi hari ini, yaitu dari Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 30. Nah, kakak kasih tema ya, yaitu mendatangkan kebaikan.
Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak semuanya bangkit berdiri. Ayo kita kembali naikkan pujian kita dengan judul Kedua Tangan Mempunyai Jari dan Jalan Serta Yesus. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, pernahkah kalian melihat buah-buahan yang terbuat dari lilin? Buah-buahan palsu itu memang sengaja dibuat sebagai pajangan penghias ruangan. Buah-buahan itu sekilas nampak segar dan manis, apalagi yang dijual dengan harga yang mahal akan tampak terlihat seperti buah asli, hingga kadang nyaris sulit untuk membedakan jika hanya dengan melihat. Tetapi setelah memegangnya, barulah kita tahu bahwa itu buah-buahan palsu. Nah, jagoan Kristus, sekarang kita pun ingin selalu tampak segar dan manis ketika menghadap Tuhan dalam doa. Nah, kita selalu meminta ampun atas segala dosa kita, dan kita juga mendoakan teman-teman kita, meminta berkat kepada Tuhan agar bisa menjadi berkat. Tetapi selesai berkata amin, kita kadang lupa apa yang sudah kita doakan. Kita masih saja untuk berbuat dosa, masih membenci teman-teman kita. Bahkan kita masih sering pelit untuk membagi apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang sudah kita katakan di dalam doa. Nah, seperti halnya buah-buahan palsu tadi, buah-buahan itu tidak akan pernah bisa dimakan karena memang pembuatnya menciptakannya hanya untuk pajangan atau hiasan. Sedangkan kita, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya, bukan hanya untuk hiasan atau pajangan, karena bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan ingin kita untuk bersungguh-sungguh dapat berbuah, bahkan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Marilah adik-adik kita belajar dengan sungguh-sungguh di dalam kasih. Nah, mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama, bukan hanya agar terlihat bagus dari luar saja, tetapi dengan setulus hati kita. Amin. Seperti yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Ku Nyanyi Haleluya. Bapa
lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk memimpin para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu, kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, pembacaan kitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61 dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mazbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah dipohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, seperti pada Matius pasal 7 ayat 24. Alkitab mengajarkan hidup lebih baik. Itu bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi beberapa hal, yaitu yang pertama, hidup takut akan Tuhan terambil dari Amsal pasal 15 ayat 16. Dan yang kedua, hidup dalam kasih dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-7. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran terambil dari Amsal pasal 16 ayat 8. Dan yang terakhir, keempat, hidup dalam ketentraman terambil dari Amsal pasal 17 ayat yang pertama. Nah, jagoan Kristus, jika ingin hidup lebih baik, maka hiduplah takut akan Tuhan, dan biarlah kasih menggerakkan hidupmu. Cintailah kebenaran, serta ciptakanlah ketentraman dimanapun kita berada. Adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita yang berjudul Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Hati dan telingaku siap
dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau memberkati pujian dan penyembahan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami dalam hadirat Tuhan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya di situasi pandemi COVID-19 ini kita semua kabarnya baik, dalam keadaan sehat, berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan disiplin juga menerapkan protokol kesehatannya ya anak-anak semua. Anak-anak semua, sudah siapkah mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, kakak minta duduk yang manis dan perhatikan kakak bercerita ya. Suatu hari, ada orang tua atau pengasuh membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa anak-anak itu agar dijamah dengan tujuan agar anak-anak itu menerima berkat dari Tuhan Yesus yang akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa anak-anak mereka. Namun, murid-murid menghalangi anak-anak itu. Para murid memarahi mereka yang membawa anak-anak tersebut. Para murid seolah-olah merasa paling tahu apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Mereka berpikir dan menganggap bahwa Yesus akan terganggu dalam pelayanannya dengan kehadiran anak-anak kecil. Tuhan Yesus yang melihat tindakan muridnya itu pun merasa sangat sedih karena mereka menghalau anak-anak itu menjauh daripadanya. Tuhan Yesus pun berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Perkataan Tuhan Yesus tersebut menjelaskan bahwa anak kecil memiliki sikap rendah hati yang tulus, rasa percaya sepenuhnya tanpa syarat dan tanpa pikir panjang ketika datang kepadanya, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun menginginkan agar orang dewasa, orang tua pun memiliki sikap yang demikian ketika datang kepada Tuhan Yesus, baik itu dalam doa, dalam permohonan, dan dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga dapat ambil bagian tinggal dalam kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih, cerita tadi terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Nah, anak-anak semua, berkaitan dengan perayaan Hari Anak GKE tahun 2021 pada hari ini, firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa kasih dan pemberian berkat Tuhan Yesus itu tidak pandang usia. Orang tua dan anak kecil sama-sama berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memandang bahwa anak-anak itu penting dan merupakan teladan untuk orang dewasa, orang tua dalam ketulusan, dalam kepercayaan penuh, dan dalam sikap rendah hati ketika datang kepadanya, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak semua, kepedulian, perhatian, dan berkat yang Yesus nyatakan kepada anak kecil pada waktu itu juga berlaku bagi kalian ya anak-anak. Oleh sebab itu, mari mulai dari sekarang kalian harus bisa menghargai perhatian, kepedulian, cinta kasih Tuhan Yesus kepada kalian. Dengan cara pertama, kalian rajin dan taat beribadah sekolah hari Minggu, walaupun lewat YouTube ya, karena situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi ketika diingatkan oleh orang tua untuk ibadah online, maka kalian tidak boleh mengabaikan ibadah tersebut, tapi kalian harus setia dan taat mengikuti ibadah itu. Kedua, tidak bermain ketika sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Salah satu contoh main HP, itu tidak boleh diulangi lagi ya.
Kemudian menjadi anak yang taat dan patuh pada nasihat dan arahan orang tua. Contoh, tidak suka melawan ketika diingatkan untuk berdoa, diingatkan beribadah, diingatkan untuk tidur di jam tidurnya, diingatkan untuk makan, dan diingatkan untuk mandi. Kalau di antara kalian ada yang suka melawan ketika diingatkan melakukan hal yang baik demi kebaikan kalian, maka kalian tidak boleh lagi bersikap demikian ya anak-anak. Anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah berusaha melakukan cara yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, maka Tuhan Yesus pun akan senang, dan kita pun bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk menjadi anak yang baik, walaupun kita masih kecil, ya. Demikian cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Semoga kita semua anak-anak dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Nya. Selamat memperingati dan merayakan Hari Anak GKE di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada kasih berkat perhatian Tuhan kepada kami anak-anak-Mu walaupun kami masih kecil. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa cinta kasih berkat Tuhan nyatakan kepada setiap umat-Mu tanpa memandang batas usia. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk meresponi cinta kasih berkat dan perhatian yang Tuhan berikan kepada kami, untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan dalam ibadah, dan melakukan kehendak Tuhan. Berkati dan lindungi juga orang tua kami, saudara kami, dan seluruh keluarga kami. Dan juga tak lupa kami menyerahkan guru-guru sekolah hari Minggu, Jemaat GKE Parapa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka. Tuhan, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarlah firman tentang persembahan yang terambil dari Keluaran pasal 35 ayat yang kelima yang berbunyi, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang-barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Mari adik-adik kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang berlimpah di sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami bisa melalui hari ini dengan kasih kuasa-Mu yang sempurna. Pakai kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikan kami terang dimanapun kami berada. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, biarlah bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersama-sama menyanyi kupri persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kupri
kembali. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tentu kamu pernah mengenali lagu itu, bukan? Ya, Tuhan Allah kita mengasihi semua bangsa. Tidak peduli warna kulit, bentuk tubuh, model rambut, ataupun bahasa kita. Untuk semua bangsalah Tuhan Yesus rela mati dan mengampuni dosa-dosa manusia. Tuhan cinta segala bangsa, tetapi banyak manusia yang tidak mencintai sesamanya. Itulah sebabnya kita sering mendengar istilah rasisme. Apa itu rasisme? Nah, rasisme adalah tindakan merendahkan, membenci, menindas orang lain karena sebuah perbedaan. Beberapa ratus tahun yang lalu, tindakan rasisme ini terjadi di dunia barat, di mana orang-orang berkulit putih menindas orang berkulit hitam. Mereka menganggap orang yang berkulit hitam tidak berguna dan memperlakukan mereka sebagai budak. Nah, tidak jarang mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Itu sebabnya ada orang seperti Nelson Mandela yang berusaha supaya tindakan rasisme ini dapat dihapuskan dan berjuang agar orang berkulit hitam memiliki hak yang sama seperti semua orang yang lainnya. Tuhan tidak suka melihat orang yang bertindak rasisme. Tuhan ingin setiap orang saling mengasihi dan menghargai. Kita sudah bertindak rasisme jika kita membenci atau memperlakukan teman-teman kita dengan tidak baik. Atau jika kamu mau hanya berteman dengan orang-orang yang berkulit sama denganmu saja. Ini juga adalah rasisme. Tuhan Yesus cinta semua manusia. Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka. Jadi, kita pun harus mengasihi setiap orang. Ayo semuanya, buang jauh-jauh sikap rasisme dari hidup kita. Seperti ada tertulis di Roma pasal 1 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Adik-adikku yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Mulia, yang kami kenal, puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Roh Kudus-Mu yang telah menyertai setiap kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, dari awal ibadah sekolah minggu hingga pada saat ini dan berakhirnya nanti. Biarlah Tuhan setiap pujian, nyanyian yang sudah kami naikkan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi, Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan keberadaan kami semua anak-anak-Mu dan seluruh guru-guru sekolah minggu Jemaat GKI Parapah. Kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam tubuh ini, sehingga dalam ibadah minggu depan kami dapat diberikan kesehatan dan kekuatan dan mengikuti ibadah sekolah minggu dengan keadaan yang baik dan sukacita. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Aku Anak Terang. Terang di rumah, terang
ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Ingat ya, 3M. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan M yang terakhir, menjaga jarak. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.